wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mariati, Guru Pendidikan Agama Islam SDN Ngrambe 1, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 LPTK IAIN Ponorogo, Jawa Timur dengan nomor peserta 3521 67000168 dengan NIM 209240397. Hari ini Selasa 28 Januari 2025, saya akan membuat video pembelajaran sebagai syarat UKM PPG. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat ya hari ini ya? Sebelumnya dulu absensi dulu. Marsha, Bulan, Rini, Okta, Indi, Kayla, Akila, Iza, Lutfi, Raka. Lengkap ya di semua ya? Alhamdulillah. Siap belajar pada hari ini? Siap. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, supaya Allah memberi kelancaran saat kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk petugas tiket, silahkan memimpin berdoa di depan kelas. Doa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Siap belajar pada hari ini? Siap. Pada pertemuan kemarin kita belajar tentang rukun iman. Ada berapa jumlahnya? 6. Ayo sebutkan. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada 6. Iman pada berarti yang kita pelajari adalah iman yang ke-6. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang qadar dan qadar. Pada kali ini kita lanjutkan, yaitu mengenai jenis-jenis dari takdir. Bu Guru sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian takdir dengan bahasa mereka sendiri. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis takdir, takdir mutlak dan takdir mu'allaq beserta contohnya. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami hubungan antara usaha manusia dengan takdir yang ditetapkan Allah. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memberikan contoh sikap menerima takdir dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran pada saat ini. Sebelumnya, Bu Guru mau bertanya,
bisa dirubah. Iya, takdir mubrab Ada takdir yang tidak bisa tidak dirubah. bisa dirubah, sedangkan malah Takdir yang bisa dirubah. oh iya. Terus mengapa kita harus berusaha jika takdir sudah ditentukan? Iya. Apa? Karena dia dapat mempengaruhi hasil takdir yang akan dihadapi. Oh iya, ya. Boleh. Terus apa contoh sikap menerima takdir dalam kehidupan sehari-hari? Dan bisa? Ya, apa? Sabar dan tawakal saat menjalani takdir. Bersabar dan tawakal. Untuk selanjutnya, sebelum pelajaran kita lanjutkan, kita bermain dulu. Setuju kita bermain dulu? Setuju. Ya. Sebelumnya tepuk semangat. Sedang Ding ding ding. Dung dung dung. yang sedang Ding ding dung dung dung. Ya. Nanti lebih semangat lagi ya. Nah, permainannya adalah guru beri nama rantai takdir. Apa namanya? Rantai takdir. Nah, anak-anak, siapa yang percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan bermain tentang bagaimana takdir itu saling terhubung. Benar kan? Ya. Bu guru di sini punya kata hujan. Apa? hujan. Nanti anak-anak menuliskan di papan tulis satu kata saja yang berhubungan dengan hujan, yang saling mempunyai keterkaitan. Kata awalnya adalah hujan. Hujan. Ayo, silakan anak-anak melanjutkan kata yang ada keterkaitannya dengan hujan dan saling berkaitan dengan kata-kata yang lain. Ya. Tanaman. Ya, boleh terus? Gimana? Ya, Sal. Selanjutnya oke anak-anak, alhamdulillah anak-anak sudah menuliskan kata yang saling berkaitan. Bu tadi memberi kata awal hujan. Setelah itu ada tanaman, kesuburan, kehidupan, menyejukkan, udara, lingkungan, perairan, perkebunan, sawah, padi, beras, makanan, kekuatan, sumber energi, kesehatan. Paham? Hujan. Kita tidak tahu kenapa Allah menurunkan hujan. Nah, tetapi di balik semua itu, Allah sudah menentukan takdir yang terbaik untuk kita. Balik itu tadi punya hujan pasti ada di semuanya. Tuh. Es keriting kita pada hari ini. Selanjutnya simaklah video pada layar berikut ini. Anak-anak silakan menyimak, perhatikan. Sebelumnya konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kali ini kita akan membahas iman kepada qadar dan qadar. Sebelumnya kita akan mengenal dan mengulang kembali
Sudah memperhatikan tadi? Sudah. Jadi tadi itu adalah inti materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Di dalam video tadi yang sudah kita tonton dan juga sudah kita perhatikan, ada poin-poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah pengertian kodok dan kodar. Kodok dan kodar merupakan konsep penting dalam Islam. Kodok adalah Ketetapan Allah yang berlaku bagi seluruh alam semesta. Terus sedangkan kodar adalah Ketetapan Allah yang berlaku bagi makhluknya. kodar tadi disebut juga dengan takdir. Apa itu takdir? Takdir adalah Ketetapan Allah SWT terhadap segala sesuatu yang akan terjadi, baik buruk maupun baik. contoh takdir mu'alaq. Nah, contohnya seseorang yang belajar akan mendapatkan hasil yang baik. Contoh takdir mubram adalah apa tadi? Kelahiran, kematian, jenis kelamin. Nah, itu adalah takdir mubram. Tidak bisa dirubah. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Sedangkan takdir bisa dirubah ada, yaitu takdir mu'alaq. Kenapa bisa dirubah? Contohnya di sini sudah disebutkan. Contohnya sudah disebutkan, seseorang siswa yang rajin belajar dan berdoa akan mendapatkan nilai yang baik. Namun jika dia malas belajar dan tidak berdoa, maka dia akan mendapatkan nilai yang buruk. Jadi takdir mu'alaq ini tergantung pada diri kita sendiri, tergantung usaha dan ikhtiar kita. Anak-anak ingin juara kelas, maka harus rajin belajar. Anak-anak ingin menang lomba menyanyi, berarti harus rajin latihan. Begitu ya, tergantung usaha dan ikhtiar kita. Usaha itu yang kita usahakan, sedangkan ikhtiar itu adalah kata lain dari usaha dalam bahasa agama kita. Jadi misalkan kalian kok malas-malasan ingin pintar, tapi kalian malas, apa jadinya? Apakah jadi pintar? Tidak. Seseorang anak yang dia bodoh dalam pelajaran, misalkan dia apakah bisa pandai? Tidak. Bisa. Dia tidak tahu, misalkan dia belum bisa perkalian, maka dia akan bisa apa tidak? Bisa. Dengan cara belajar, berusaha, menghafalkan. Nah, jadi tidak ada yang takdir mu'alaq itu tidak mungkin, tapi takdir mu'alaq itu bisa kita rubah, yaitu tadi dengan usaha dan ikhtiar. Sampai sini paham ya? Pentingnya ikhtiar dalam menerima takdir. Ikhtiar itu apa? Usaha. Meskipun takdir telah ditentukan oleh Allah, namun kita sebagai manusia harus tetap diwajibkan untuk berusaha dan berikhtiar. Ikhtiar merupakan wujud ketaatan dan pengakuan kita terhadap kekuasaan Allah. Takdir apapun harus kita terima dan harus kita ikhtiar, kita berusaha. Misalkan kita ingin pintar itu tadi, kita harus ikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana? Belajar dengan lebih keras, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar tidak mengenal lelah. Misalkan seperti itu, tidak mudah malas. Kalian ingin pintar, tapi kalian malas, nanti jadi kita tidak.
keras, hasilnya tidak sesuai harapannya, itu dia tidak memenangkan perlombaan. Misalkan seperti itu. Apa yang sebaiknya dia lakukan? Yang bisa berusaha kembali, terus tidak berputus asa, pantang menyerah. Jadi ya, tidak berputus asa, terus apa lagi? Terus berusaha kembali, pantang menyerah. Betul. Ketika hasil itu tidak sesuai dengan atau belum sesuai dengan harapan kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap berusaha, kita harus tetap berikhtiar. Kemudian kita juga harus bertawakal. Tawakal adalah kita berserah diri kepada Allah. Kita berusaha, namun kita jangan lupa untuk berdoa, berserah diri kepada Allah, bahwa segala sesuatu itu yang akan mengabulkan, yang akan memberikan adalah Allah, tidak terlepas dari Allah. Gitu ya, paham? Jadi anak-anak setelah mengalami kegagalan tidak boleh merasa kecewa, tidak boleh merasa sedih, tidak boleh merasa cemas. Kita berusaha lagi, seperti pendapat teman saya, berusaha lagi, pantang menyerah, latihan lagi, belajar lagi. Seperti itu ya. Nah, gurunya tugas kelompok sekarang. Kelompoknya sudah dibagi kemarin ya. Berarti untuk nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sini. Nah, tugasnya adalah kita membuat poster. Silahkan anak-anak bergabung sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan kemarin. Ayo. Ini kelompok 3 ya. Tetapi nanti jelaskan. Silahkan kelompok 2. Akan kelompok 2. Kelompok 1. Perhatikan, di situ ada selebaran kertas. Silahkan anak-anak gunting dan kemudian ditempel sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai apa yang sesuai dengan pengertiannya, sesuai dengan apa yang diminta. Contohnya kelompok 1 yaitu menyusun poster tentang jenis-jenis takbir. Kelompok 2 menyusun poster tentang sikap terhadap takdir Allah, dan kelompok 3 menyusun poster tentang hikmah beriman kepada takdir. Boleh bergabung dengan kelompoknya, silakan bekerja sama. Ayo. Sudah mulai mengelim. Ya. Ada yang menggunting, ada yang mengelim. Boleh bekerja sama ya. Silakan nanti Pak ininya ya, poin pentingnya dari ini penting itu ya. Nanti disusun menumbuhkan kesabaran, berarti yang mana
Yuk, mulai. Sudah selesai anak? Sudah. Sudah selesai, silakan tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke? Kelompok 1 silakan maju ke depan semuanya. Yuk. Ya, silakan sini. Sini. Ayo, siapa yang membaca? Perhatikan, anak-anak kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya tentang jenis-jenis takdir. Semua memperhatikan ya? Ayo, silakan. Siapa yang ingin membacakan? Oh, pelan. Silakan. Ayo mulai. Jenis-jenis takdir, takdir mubram. Takdir yang masih tergantung pada usaha dan ikhtiar manusia. Contoh takdir mubram. Kesuksesan mendapatkan juara. Takdir mualaf, takdir yang sudah pasti terjadi dan tidak dapat diubah oleh manusia. Contoh takdir mualaf, kematian dan kelahiran. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Siapa yang akan membacakan? Saya. Indi. Ayo, perhatikan semuanya. Sikap terhadap takdir Allah. Tawakal artinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur, ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah diberikannya. Ikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh. Sabar artinya sikap kemampuan mengendalikan diri. Doa memohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sudah. Boleh kembali ke tempat lagi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Perhatikan, kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari diskusinya. Siapa yang akan membacakan? Akila. Silakan Akila. Hikmah beriman pada takdir. 1. Meningkatkan ketakwaan. Meningkatkan ketakwaan, kita dapat memahami takdir Allah, dapat membuat kita lebih taat dan patuh padanya. Menghilangkan rasa cemas. Menghilangkan rasa cemas, kita dapat memahami takdir Allah, dapat membuat kita lebih tenang dan tidak mudah cemas. Menumbuhkan kesabaran. Menumbuhkan kesabaran, kita dapat memahami takdir Allah, dapat membantu kita untuk bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian itu. Oke, boleh kembali ke tempat, silakan. Oke, terima kasih anak-anak sudah bisa mempresentasikan hasil karyanya. Sekarang kita evaluasi ya. Mulai dari kelompok 1, penyajian sudah bagus. Kemudian dalam menyusun sudah bagus dan benar. Sama, kelompok 2 dalam penyajian juga sudah bagus, dalam penyampaian sudah bagus, dan penyajian tampilan sudah sesuai. Proyeknya bisa nanti kita tempel kelas ya. Oke, sekarang ini Bu Tati sampaikan dulu. Oh ya, sebelumnya terima kasih untuk anak-anak kalian, ternyata hebat semua. Tangan. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wah.
Ya, siapa dulu HP-nya di atas meja? Semua sudah siap? Di atas meja ditaruh. Dibawa di atas meja sudah? Ya, HP-mu mana? Di atas meja taruh. Terus diaktifkan pakai datanya. Bu Guru share linknya di grup. Semua masuk grup di sini ya? Masuk ya. Nah, itu. Silakan diklik tautannya. Bagi yang mengalami kendala langsung tanya. Sudah? Sudah diklik tampilannya bagaimana? Nah, silakan diisi nama ya toh? Namanya, yuk. Oke, anak-anak ini sudah masuk semua ya? Sudah masuk nama dan ini kodenya sudah dimasukkan. Sudah 15 anak masuk semua. Sekarang Bu Tati mulai persiapan. Ayo, Bu Tati klik mulai. Silakan kerjakan. Oke, sudah selesai ya? Sudah. Berdasarkan kajian yang dikerjakan, ada ini hasilnya sudah masuk di sini semua ya. Tadi bacakan untuk 5 besar saja, ya. Yang pertama ada Lutfi Albi. Tepuk tangan. Yang kedua ada Putri. Yang ketiga ada Iza. Urutan keempat ada Akila. Dan urutan kelima ada Araka. Ya, ini yang 5 besar. Kemudian yang belum mendapatkan 5 besar, jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini hanya permainan, tapi permainan yang isinya tentang pelajaran kita pada hari ini, ya. Yang belum mendapat 5 besar harus tetap semangat, harus tetap berlatih, harus bisa introspeksi diri. Tadi saya yang belum bisa yang mana, saya salahnya tadi gimana. Berarti sampai rumah nanti harus belajar lagi, gitu ya. Oke, sudah ya. Kita lanjut ya. Tepuk semangat. Sebelum pelajaran kita akhiri pada hari ini, guru punya video motivasi untuk anak-anak. Perhatikan. Ini bahasa apa ya? Bahasa Jepang yang mungkin anak-anak tahu intinya apa. Simak. Apa yang dapat kita ambil dari video ini tadi? Dari video motivasi tadi apa? Mana? Kita harus saling membantu. Ada lagi? Tolong menolong, sama membantu sama saja. Bersedekah. Yang berkaitan dengan takdir. Apa?
dengan mengeluh terhadap apapun yang terjadi. Lihat pada video tersebut, pria itu tadi saat berangkat kerja itu ada air yang tidak digunakan, tidak terpakai, maka dia berpikir, ya ambil tanaman tadi toh yang mati, yang hampir mati tadi, apa dibalik air tersebut. Kemudian ada pengemis, padahal dia tidak punya uang, tetap dia memberi. Ada orang yang membutuhkan, dia selalu ada. Bahkan ada hewan, ada anjing pun dia beri makanan. Nah, sampai orang yang melihatnya itu kurang kerjaan, kenapa memberi makan hewan, kenapa begini, kenapa memberi padahal kita sedang membutuhkan sendiri. Kita tidak tahu takdir apa yang akan Allah rencanakan untuk kita, hingga akhirnya apa? Semuanya mencari dia kok. Ibu-ibu yang mendorong gerobak tadi, orang tadi mana? Tidak ada yang mencariku. Terus dia menaruh buah pisang di pintu tanpa tahu siapa yang memberi aku setiap hari. Ternyata orang itu tadi. Nah, terus dalam keadaan sulit pun tidak lupa kayak tadi selalu beri ya, selalu memohon kepada Tuhan, selalu memohon kepada Allah. Dan akhirnya apa? Berbuah manisnya saat lambat laun dia melihat pengemis tadi. Ternyata pengemis tadi sudah bisa bersekolah, jadi bermanfaat. Makanya sudah diberi tanamannya semua mau mati bisa hidup kembali. Itulah sikap kita terhadap takdir. Meskipun tidak enak, susah, tak mau aku dengan seperti ini, harus kita jalani sambil kita berdoa memohon. Tidak ada takdir yang buruk. Allah pasti selalu memberikan yang terbaik tadi. Allah pasti selalu memberikan takdir yang terbaik untuk kita. Ya toh, semua takdir Allah itu indah. Itu motivasi kita ada hari ini. Rumah kalian nanti mengerjakan di HP ya, melalui Google Form. Linknya nanti akan kita bisa di grup. Jawabnya nanti melalui Google Form. Untuk tugas rumahnya, ceritakan pengalamanmu ketika menerima takdir Allah dan bagaimana perasaanmu setelahnya. Nah, bagaimana kamu menerima takdir Allah itu dan perasaanmu bagaimana? Nah, nanti langsung dijawab di Google Form ya. Selanjutnya, kesimpulan pada hari ini yaitu yang pertama apa? Pengertian dari kodok darurat, dan yang kedua jenis-jenis dari takdir, yang ketiga sikap kita terhadap takdir, dan yang keempat adalah hikmah kita terhadap takdir Allah. Pesan pada hari ini yaitu menerima takdir Allah dengan ikhlas dan bijaksana merupakan sikap yang terpuji. Hal ini dapat membawa kita kepada ketenangan dan kebahagiaan hidup. Ya Pak Adin, kalau kita menerima takdir Allah dengan ikhlas dan bijaksana, maka kita akan menjadi tenang. Ya anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin untuk berdoa. Siapa doa mulai? Bismillahirrahmanirrahim.
takdir ya. Untuk sekarang boleh pulang, silahkan keluar kelas dengan cara tetap tertib dan disiplin. Berarti salah dulu, berarti akhiri. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.